Selang beberapa waktu, salah satu karyawan baru di warung tersebut adalah Iva, tetangganya sendiri yang baru saja lulus SMA. Awalnya tidak ada yang aneh, semua berjalan seperti biasa. Sampai suatu hari, kabar buruk datang. Iva jatuh sakit. Saat ia datang menjenguk, ia dibuat terdiam. Tubuh Iva terbaring lemah, matanya terbuka namun kosong, seperti hidup tanpa jiwa. Anehnya, menurut dokter, tidak ada penyakit fisik yang ditemukan. Semua hasil pemeriksaan normal, tapi kondisinya justru semakin memburuk. Dari cerita orang tuanya, beberapa hari sebelum sakit, Iva mengaku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Sosok pocong yang menjilat piring-piring makanan pelanggan. Sejak itu, tubuhnya mulai demam. Iva sempat ingin pulang, namun selalu ditahan, seolah tidak diizinkan pergi. Ia mulai menyadari satu hal, bahwa kemungkinan besar Iva telah dijadikan tumbal. Perasaan bersalah menghantuinya. Andai saja ia tahu sejak awal, mungkin ia akan mencegahnya bekerja di sana. Tapi semuanya sudah terlambat. Malam setelah kunjungan itu, kabar duka terdengar dari pengeras suara masjid. Iva meninggal dunia. Warung itu kembali memakan korban. Namun teror tidak berhenti. Kondisinya justru semakin memburuk. Semua mimpi yang terus menghantuinya bukan sekedar gangguan biasa, melainkan akibat dari sumpah seseorang yang masih terikat kuat pada dirinya. Rasa sakit hati karena gagal dijadikan tumbal membuatnya meluapkan amarahnya dalam bentuk kutukan. Ia bersumpah, meskipun sudah tidak bekerja lagi di warungnya, sukmanya akan tetap tertahan di sana, tidak pernah benar-benar pergi. Sejak saat itu, semua mimpi buruk yang dialami terasa masuk akal. Setiap malam ia kembali bekerja di warung itu, bukan hanya sekedar mimpi, tapi menjalani kehidupan lain yang terasa nyata. Tubuhnya semakin lemah, tidurnya hanya beberapa jam sehari, dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya perlahan. Berbagai cara sudah dilakukan, dari pengobatan medis hingga alternatif, namun tidak ada satupun yang benar-benar berhasil. Hingga akhirnya, di tengah keputusasaan, Ibu dan Mas Ari mengambil keputusan nekat. Mereka diam-diam mendatangi Bu Eli. Bukan untuk menantang, tapi untuk meminta maaf. Namun kedatangan mereka tidak disambut sama sekali. Bu Eli seolah menganggap mereka tidak ada. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Harapan terakhir itu pun seakan runtuh begitu saja. Di tengah kekecewaan itu, takdir mempertemukan mereka dengan seseorang yang tak terduga. Adik kandung Bu Eli sendiri. Dari sanalah, perlahan tabir masa lalu mulai terbuka. Diceritakan bahwa kehidupan Bu Eli di masa lalu jauh dari kata layak. Ia menjadi tulang punggung keluarga sejak muda, menanggung beban ekonomi, membiayai adik dan anak-anaknya, sementara usaha yang dijalani terus